mazhab filsafat yang dirintis khususnya oleh Heidegger di abad 20, pertengahan abad 20. Dan membawa konsekuensi yang lumayan serius. Seperti kita tahu, Heidegger itu sangat mempengaruhi hampir semua filosof abad 20 dan 21 ini gitu kan. Jadi memang pengaruhnya tuh paradigmatik. Dan filsafat Heidegger sendiri sering disebut macam-macam gitu. Awal-awalnya juga disebut eksistensialis, tapi kemudian disebut fenomenologis, tapi akhirnya lebih dikenal sekarang itu sebagai hermeneutis. Gitu. Jadi hermeneutika dalam arti ini, dalam arti yang sempit ya, merupakan paradigma berpikir baru abad 20, akhir abad 20, awal abad 21 ini. Nah, itu tapi hermeneutika dalam arti sempit. Kita akan kelak kita akan berfokus pada jalur hermeneutika dalam arti sempit ini, hermeneutika Heideggerian gitu kan ya. Kalau sebagai kata sifat itu hermeneutika Heideggerian. Nah, kita akan berfokus ke situ karena yang membawa konsekuensi cukup radikal baik dalam cara berpikir maupun cara menafsir secara operasional gitu ya. Itu. Tapi kita akan lihat dulu sejarahnya. Nah, saya akan presentasi saja. Ya, Prof. Nggak bisa, Prof. Silakan. Oke. Ya. Oke, jadi salah bukan ini. Sejarahnya. Jadi kita mulai dari etimologisnya dulu. Bahasa Yunani hermenoin, ya kita tahu lah itu artinya menafsirkan. Dan hermeneia itu tafsiran. Itu berkaitan dengan mitos dewa Hermes yang harus menyampaikan pesan dari dewa-dewa lebih tinggi. Saya kira ini umumnya sudah kita tahu. Tapi yang penting adalah bahwa dari cerita mitos ini sebenarnya sudah muncul kompleksitas problem menafsir ya. Menafsir berarti bisa macam-macam gitu. Bisa sekedar mengungkapkan dalam arti menyampaikan gitu, to express gitu. Bisa dalam arti menjelaskan sekaligus, to explain itu beda ya. Dalam kata menafsir itu bisa terkandung ambiguitas makna ini. Di dalamnya seperti bisa sekedar menyampaikan, tapi bisa juga sekaligus menjelaskan, bisa juga menerjemahkan gitu ya, to translate. Nah, ini hal-hal seperti ini seingat saya ada pada buku Bleicher. Buku-buku dari Pak Budi itu sebagian besarnya bagus itu ya. Yang diposting di apa namanya? di WA grup kita. Itu bagus dan penting. Terutama dari Bleicher yang menjadi acuan saya juga. Acuan saya sebenarnya ada beberapa. Palmer, Bleicher, dan beberapa buku yang lain. Oke. Jadi kalau pentingnya etimologi sebetulnya pada akhirnya adalah dia sudah memperlihatkan ambiguitas dalam menafsir itu ada banyak konotasi, ada banyak kata kerja yang bertumpukan di situ. Bisa mengungkapkan, bisa menjelaskan, bisa menerjemahkan. Dan selanjutnya kompleksitas semacam ini yang kemudian dipikirkan para pemikir hermeneutis selanjutnya gitu ya. Oke, kita runut saja secara umum dari sejak Aristoteles. Ini hermeneutik dalam arti luas itu ya, sebagai filsafat yang merenungi penafsiran itu. Ya, pada Aristoteles sebetulnya sudah ada di dalam tulisan dia Perihermeneias yang dalam bahasa Latinnya itu De Interpretatione. Dan di situ intinya kurang lebih itu persoalan kata, bahasa, gramatika dan sebagainya. Tapi di situ intinya
menafsir itu berarti menemukan pola logika dari pernyataan-pernyataan, dari kalimat, dari wacana. Menemukan pola logika. Nah, untuk itu perlu mengenali unsur-unsur kalimat, gitu. Jadi ada di dalam kalimat itu dia sudah mulai rinci membagi-bagi ya, macam-macam kalimat. Ada simple terms, ada noun, kata benda, ada proposisi pernyataan, ada kata kerja dan sebagainya. Itu kita mesti waspadai. Itu sejak Aristoteles memang udah kayak gitu, fokus pada teks kalimat gitu. Juga bukan hanya unsur-unsur kalimat, tapi juga bentuk kalimat. Ada kalimat afirmatif, ada kalimat negatif, ada kalimat universal, partikular, dan sebagainya. Seperti yang biasa kita pelajari kalau hari-hari ini orang mempelajari ilmu logika. Itu praktis ini yang dipelajari. Gitu ya. Ya, ilmu logika yang di setiap universitas, terutama kalau mau masuk pasca sarjana, kan biasanya suka ada tes potensi akademik itu ya, TPA. Nah itu biasanya di situ ada sebagian dari bentuk-bentuk silogisme dari logika Aristotelian ini sebenarnya dari 2500-an tahun yang lalu. Jadi Aristoteles memang luar biasa karena sistem pola berpikir yang dia bikin itu kemudian hari menjadi the backbone, menjadi tulang punggung ini sains ya. Lalu juga katanya perhatikan juga konsekuensi logis dalam berbagai bentuk konklusi. Itu yang dimaksud silogisme itu. Oke, itu Aristoteles. Tapi kemudian sebenarnya setelah era Yunani itu ada era yang disebut Helenis, cuman di situ tidak fokus lebih banyak di era Helenis abad ke-1 sampai abad ke-4 kira-kira. Itu tuh yang berpusat di Alexandria dan Pergamon Yunani dan Efesus itu dan Konstantinopel itu lebih banyak fokusnya bukan ke logika tapi ke pengembangan ilmu pengetahuan seperti astronomi dan sebagainya gitu. Nah, hermeneutika dalam arti filsafat penafsiran itu baru berkembang menjadi serius lagi di abad pertengahan. Artinya abad ke-4 sampai abad 13-an gitulah. Terutama sih di dunia Kristiani ya. Situ karena ada kebutuhan untuk menafsirkan kitab suci memang. Ya, hermeneutika sebutannya bukan hermeneutika sih di era itu, tapi eksegese atau eksegesis ya. Eksegesis. Dalam bahasa Inggris exegesis sebenarnya. Di Indonesia kan biasanya menjadi eksegese. Tapi ini juga salah satu bentuk hermeneutika dengan kata lain, gitu kan? Nah, karena di situ sudah mulai ada perenungan, akhirnya menafsir kitab suci itu apa, gitu ya. Dalam dunia Kristiani itu lantas muncul macam-macam. Ada tafsir literal itu satu hal, tapi juga bisa tafsir analogis gitu. Tafsir analogis itu bisa juga, gitu. Atau tafsir alegoris. Alegoris itu artinya simbol-simbolnya benar-benar dikorelasikan dengan makna-makna tertentu gitu. Kalau analogi rada bebas gitu ya. Tapi ada juga tafsir moral gitu. Jadi misalnya cerita apa ya? Dalam kitab suci itu penciptaan gitu ya. Itu sebenarnya apakah itu cerita moral atau cerita tentang penciptaan betulan gitu. Jadi ada ayat-ayat kitab suci di kecenderungannya dilihat lebih sebagai pesan moral. Ada juga misalnya tafsir eskatologis. Eskatologis itu maksudnya tafsir tentang akhir zaman. Istilah di sini kiamat dan sebagainya itu sebenarnya bakal seperti apa akhir zaman itu gitu ya. Nah, itu tuh ada banyak ayat kitab suci yang menunjuk ke sana. Jadi ada juga tafsir khusus tentang eskatologis ini. Oke, ada macam-macam itu, tidak terlalu penting, tapi maksudnya penafsiran di situ berkembang juga di abad pertengahan itu. Dan nantinya di
ketika Protestantisme menyempal dari dunia Katolik di abad sebenarnya mulai abad 16 ya, tapi berkembang di abad 17. Nah, di situ ada tekanan kembali ke eksegese, masih disebut eksegese, tapi tekanan kembali ke tafsir literal gitu, karena prinsip kaum Protestan itu adalah sola scriptura. Jadi tidak penting ada pimpinan agama dalam arti paus segala macam, itu nggak penting gitu. Yang penting itu iman. Martin Luther bilang itu sola fides, gitu. Iman saja, dan sola scriptura, kitab suci saja. Gitu. Hanya kitab suci, hanya iman, dan sola gratia, hanya rahmat Tuhan. Itu yang penting dalam kehidupan beriman. Nah, dalam kerangka itu yang ditekankan oleh kaum Protestan kemudian adalah dua hal, tafsir literal dan tafsir gramatikal. Gitu. Jadi orang bahkan mempelajari gramatika Yunani, Ibrani kayak gitu. Tapi pada intinya hanya untuk memahami kalimat secara literal, dan umumnya dalam dunia Protestan memang kemudian yang berkembang itu tafsir literal, sebisa mungkin mengikuti apa yang tertulis saja, gitu. Jangan kemana-mana, gitu ya. Di sini sekaligus juga kritik atas dunia Katolik waktu itu. Pengembangan tafsirnya itu udah ke macam-macam, gitu kan, ya. Seperti Protestantisme seperti mengembalikan ke dasarnya, dan itu berarti ke apa yang tertulisnya saja, literal aja, gitu. Oke, itu warna lain. Tapi kemudian di abad ke-18 itu hermeneutika mulai lebih meluas ke arah filologi, dan filologi itu bukan hanya tafsir kitab suci tentu saja, tapi tafsir segala naskah purba, gitu. Dan kita tahu abad 18 itu era Aufklärung. Aufklärung adalah mulai di situ bukan pertama-tama agama yang penting, tapi penalaran. Itu sebabnya disebut era pencerahan, kan, Aufklärung, Enlightenment itu. Ya, dan di situ perhatian orang tidak hanya ke teks kitab suci, tapi ya teks naskah-naskah, segala naskah purba, gitu. Dan hermeneutika itu menjadi filologi, ya. Saya tidak tahu metode persisnya filologi itu bagaimana, ya, dan itu juga berkembang kan dalam dunia ilmiah itu filologi sampai hari ini. Oke, lalu yang penting adalah juga kemudian di abad berikutnya, di abad 19. Nah, ini menjadi kayak milestone, kayak perubahan yang mendasar di dalam filsafat mengenai penafsiran itu, karena pada Schleiermacher itu dia punya versi sendiri mengenai hermeneutika. Nanti kita akan melihat secara lebih rinci seperti apa versinya dia itu, hermeneutika itu. Tapi yang jelas hermeneutika itu menjadi prinsip dasar segala tafsir teks, ya, teks apapun, kitab suci kayak apa kayak seperti itu. Rinciannya nanti akan kita bahas, Schleiermacher. Jadi yang penting di sini adalah bahwa filsuf sekaligus teolog, ya, Schleiermacher itu mulai menteorikan, katakanlah begitu, menteorikan secara lebih mendalam menafsir itu akhirnya apa, gitu. Nah, ini berlanjut pada Willem Dilthey. Pada Dilthey itu lebih luas lagi. Hermeneutika atau penafsiran secara umum itu menjadi metode khas khusus human sciences, karena waktu itu sudah mulai abad 19 sudah mulai kencang sekali berkembang natural sciences, ya, IPA kalau bahasa kita, Naturwissenschaften bahasa Jermannya, itu mulai percabangannya menjadi serius antara IPA dan IPS, gitu kan lah, ya. Antara Naturwissenschaften itu IPA-nya dan Geisteswissenschaften
adalah yang IPS-nya gitu. Human sciences mulai berkembang di situ, yaitu sosiologi, psikologi, antropologi sudah mulai. Nah, yang kemudian direnungkan oleh Dilthey itu ternyata karakternya berbeda ya, dua jenis pengetahuan itu. Gitu. Kalau IPA itu, ilmu-ilmu alam itu, Naturwissenschaften itu atau natural sciences itu memang metode yang utama adalah menjelaskan ya, erklären, menjelaskan, to explain gitu, menganalisis kemudian menjelaskan gitu kan ya, erklären dibacanya, bukan erklaren ya, karena dalam bahasa Jerman kalau A dikasih umlaut titik 2 dibacanya E, jadi erklären. Nah, karena kalau IPA itu ilmu-ilmu alam itu mau mencari hukum alam gitu ya, yang diincernya itu kan hukum alam kayak hukum gravitasi lah kayak gitu. Maka sifatnya itu analitik dan menjelaskan. Sementara kalau di dalam human sciences atau Geisteswissenschaften itu tuh yang dicari bukan hukum alam gitu ya. Oleh ilmu-ilmu manusia itu yang dicari adalah dunia makna. Dan dunia makna itu bukan dianalisis dan dijelaskan, tapi dipahami. Verstehen ya, verstehen itu metode yang cocok katanya gitu. Nah, verstehen itu konkretnya adalah penafsiran gitu ya. Memahami itu sekaligus berarti menafsir ya, bukan pertama-tama menganalisis dan menjelaskan gitu, tapi menafsir. Dan nanti ada penjelasan juga pada lebih rinci tentang Dilthey ini. Dan maka sejak Dilthey, hermeneutik atau filsafat penafsiran itu merupakan metode khas bukan hanya untuk menafsir segala teks, tapi khas human sciences gitu ya. Nah, itu menjadi unik sih di situ. Jadi sastra di situ, human sciences itu sastra, sejarah, sosiologi, psikologi. Itu semua urusannya urusan menafsir itu berarti memahami, bukan menjelaskan pertama-tama. Bukan menganalisis juga pertama-tama gitu. Nah, ini sejak Schleiermacher dan Dilthey, penafsiran menemukan bentuk yang lebih luas di satu pihak, lebih luas tapi juga lebih mendalam. Ya. Luas dalam arti berlaku bukan hanya kaitannya dengan teks kitab suci, tapi human science, teks-teks human sciences umumnya. Gitu. Tapi juga mendalam karena mereka mulai berteori. Sebenarnya menafsir itu apa secara lebih eksplisit gitu, bukan intuitif atau konvensional kayak gitu ya. Bukan semata-mata berdasarkan kesepakatan dan kebiasaan gitu dalam tradisi. Kalau dalam dunia agama dulu di abad pertengahan itu lebih karena tradisinya begitu gitu ya, kesepakatannya begitu gitu kan ya. Di Protestan juga kayak gitu. Tapi ini mulai berteori, yang Schleiermacher dan Dilthey itu mulai eksplisit menteorikan, menafsir atau hermeneutika memang digunakan istilah itu lebih eksplisit itu apa pada akhirnya. Nah, ini berdampak, abad 19 ini kemudian berdampak pada pemikiran-pemikiran yang berkembang di abad 20. Dia antara lain yang paling mendasar adalah berdampak pada Heidegger. Heidegger memang sangat dipengaruhi juga oleh Wilhelm Dilthey maupun Schleiermacher. Gitu. Nah, pada Heidegger, hermeneutika ditarik ke ranah ontologi, bukan sekedar bidang-bidang sains ya, kayak human science gitu. Ditarik lebih jauh lagi oleh Heidegger itu ke wilayah ontologi. Ontologi artinya filsafat mengenai realitas ini sesungguhnya apa. Jadi makin radikal ya. Makin radikal. Ditarik ke level bukan hanya epistemologi. Kalau dibandingkan dengan Heidegger ini, Dilthey maupun Schleiermacher atau khususnya Dilthey itu levelnya epistemologis. Schleiermacher itu metodologis. Mereka tapi dua-duanya berteori. Pada Heidegger ditarik lebih radikal lagi ke level ontologi.
atau yang biasa disebut metafisika. Filsafat mengenai ada, ya, realitas ini ada, tapi ada itu sesungguhnya akhirnya apa gitu ya, being yang sering istilah digunakan oleh Heidegger itu. Ada atau being itu akhirnya apa dong ya, dari kacamata yang sifatnya hermeneutis itu. Jadi ini bukan sekedar persoalan metode maupun epistemologi. Epistemologi bukan sekedar soal pengetahuan kayak yang dipercakapkan oleh Dilthey tadi ya. Begitu. Intinya adalah, ringkasnya nanti kita akan bahas lebih dalam. Ringkasnya, bagi Heidegger, menafsir itu bukan sekedar metode, bukan sekedar kepentingan ilmu-ilmu tertentu, tapi seluruh kehidupan sebetulnya adalah tindakan menafsir. Nah, itu dalam arti itu dia ontologis dan radikal gitu ya. Seluruh kehidupan ini adalah tindakan menafsir. Tidak ada dalam hidup kita, dalam perilaku kita yang tidak menafsir, yang tanpa menafsir itu nggak ada gitu ya. Jadi di situ menafsir menjadi betul-betul menjadi kerangka berpikir ya. Bukan sekedar metode menafsir teks gitu, tapi menafsir itu menjadi paradigma utama, menjadi kerangka berpikir. Nah ini maka ini hermeneutika menjadi hermeneutika filosofis, orang suka menyebutnya, atau hermeneutika filsafati, bukan sekedar hermeneutika metodis atau epistemologis. Di sini hermeneutika menjadi levelnya menjadi ontologis, hermeneutika filosofis. Nah ini yang tadi saya sebut sebagai hermeneutik dalam arti sempit ya, suatu mazhab tersendiri yang kemudian pengaruhnya luar biasa di dalam filsafat umumnya. Jadi ini filsafat gitu kan ya, akhirnya bukan sekedar metode tafsir yang kelak akan menyulitkan ya, menyulitkan karena ini wacananya filsafat hermeneutika tuh sejak Heidegger ini. Maka kalau kita baca buku-buku Heidegger terus dan selanjutnya kayak Gadamer, Ritter segala macam, sosoknya tuh filsafat ya, sehingga kalau mau ditarik menjadi operasional tuh ya agak sulit ya. Tapi nanti ada orang-orang tertentu yang mencoba membuatnya menjadi lebih operasional dengan versi masing-masing. Tapi pada dasarnya ini adalah filsafat, filsafat umum ya, artinya seluruh kehidupan ini adalah menafsir. Nah ini kemudian dilanjutkan oleh murid Heidegger yaitu Gadamer. Di situ diberi sisi lain ya, hermeneutik itu dia memberi apa ya, unsur permainan di dalam pemahaman Verstehen itu, di dalam penafsiran juga itu sebetulnya yang penting tuh unsur play, Spiel dalam bahasa Jerman itu permainan, ada unsur permainan. Ini juga nanti akan kita lihat persisnya apa sih permainan itu. Tapi intinya adalah yang pada Dilthey itu disebut Verstehen atau memahami, itu pada Gadamer dengan inspirasi Heidegger juga, memahami itu berarti proses dialog yang playful, yang penuh permainan gitu, dan tanpa akhir. Seperti dia pakai contoh seperti memahami karya seni gitulah ya. Karena karya seni itu misalnya novel, pertama kita baca kita dapat kesan apa, kedua kita baca kita dapat kesan lain lagi, atau film ya. Film pertama kita tonton kita kepikir apa, tapi tonton kedua kali kepikir lain lagi, tonton ketiga kali kepikir lain lagi. Nah, di situ sebetulnya di dalam penafsiran karya seni, proses itu tanpa akhir ya, proses dialog yang tidak mengenal akhir. Itu pada Gadamer, itu tekanannya. Lalu ini kita baru overview ya, melihat secara garis besar sekali. Lalu muncul Jürgen Habermas. Ini memberi dimensi lain lagi pada penafsiran atau hermeneutik itu. Lain lagi unsur yang ditekankannya. Dia mengaitkannya kalau Gadamer tadi dengan karya seni, kalau Habermas itu dikaitkan dengan konteks ideologi. Konteks ideologi ya. Jadi
menafsir, kata Habermas, tidak cukup hanya bermain-main dengan kemungkinan ala Gadamer gitu ya. Tapi kita juga mesti kritis terhadap bau-bau ideologis di balik setiap teks, katanya. Unsur-unsur ideologis di balik setiap teks. Gitu. Ideologis itu bagi Habermas karena dia agak marxistik ya dan Freudian. Ideologis itu dalam arti yang agak negatif kalau pada Habermas itu. Kan kalau kita berpikir ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, Marxisme, itu kesannya seperti agak netral, itu bentuk-bentuk keyakinan saja gitu. Tapi kalau bagi Habermas, ideologi itu selalu seperti mengandung unsur pengecohan ya, doktrin yang mengecoh, yang apa ya, ada unsur manipulatif di dalam ideologi itu. Memang apa jalur Habermas, Freud dan Marx itu suka disebut hermeneutika curiga ya, suspicious, hermeneutics of suspicion ya, hermeneutika curiga, karena kacamatanya itu negatif selalu. Ini gitu, dalam menafsirkan suatu teks itu kita mesti melacak dimensi-dimensi manipulatifnya gitu ya. Itu kritik ideologis itu maksudnya gitu, dimensi manipulatifnya. Maka suka juga disebut hermeneutika kritis atau hermeneutika kedalaman atau meta hermeneutics, bisa macam-macam judulnya. Saya lupa menyebut di sini juga sebutan yang lain, hermeneutic of suspicion tadi ya, hermeneutic of suspicion, hermeneutika curiga. Jadi hermeneutika itu bukan sekedar terbuka gitu menafsir, tapi boleh dong kita kritis dan curiga. Di balik ini ada kepentingan apa ya? Di balik teks-teks ini tuh ada kepentingan atau ideologi apa gitu. Gitu. Itu maka hermeneutika kritis dari Jürgen Habermas. Itu nanti detailnya juga belakangan. Lalu ada yang seperti merangkum keseluruhan jalur itu gitu, yaitu Paul Ricoeur dari Prancis ya. Dia mempelajari semua jenis hermeneutik itu dan melihat semuanya itu membawa unsur-unsur yang penting. Nah, maka itu seperti dirangkum oleh Ricoeur itu. Agak sulit membaca Ricoeur justru karena kompleks sekali, karena dia mencoba merangkum dengan detail ya. Rutenya itu detail sekali dia tuh. Ketika membahas Heidegger, ketika membahas strukturalisme, ketika membahas Freud, teori kritis dari Frankfurt, Habermas itu sangat rinci sehingga panjang sekali rute yang dilakukan oleh Ricoeur. Tapi intinya adalah pada dia hermeneutik itu menjadi, kalau pakai istilah dari dia sendiri, hermeneutika reflektif dan apropriatif gitu ya. Dan di situ artinya arah menafsir itu intinya menafsir itu memahami diri dan kehidupan secara baru. Tekanannya secara barunya itu gitu ya. Memahami diri dan kehidupan secara baru melalui teks-teks ya. Teks apapun, bisa teks kitab suci, teks sejarah, teks naskah-naskah purba, apapun lah ya. Gitu. Tapi poinnya itu geraknya ke depan ya, menafsir kepentingannya bukan ke belakang, tapi ke depan, memahami saat ini maupun masa depan. Dan kebaruan itu justru setelah dia mempelajari seluruh khasanah berbagai mazhab itu, ya dia arahnya jadi kayak gitu. Nanti kita akan membahas juga bentuknya persisnya gimana. Gitu. Oke, itu overview, the big picture dari sejarah perjalanannya, gitu ya. Dan semuanya ini yang terakhir ini ya, Habermas, Ricoeur, itu Gadamer, Heidegger, itu yang disebut hermeneutika filosofis sebenarnya. Pada akhirnya hermeneutika filosofis, bukan semata-mata metode gitu ya. Itu filsafat sebenarnya gitu. Yang memang sih bisa ditarik, kalau dengan upaya yang cukup berat bisa ditarik ke menjadi metode penafsiran. Ada beberapa orang yang nanti mengupayakan hal itu.
Baik, itu sejarah. Jadi, nah kalau secara formal hermeneutik itu kemudian dikategorikan ya. Ada macam-macam pengkategorian sih sebenarnya. Saya pilih dua ini aja lah ya. Ada kalau dari sudut skopnya itu ada hermeneutika teoretis disebut gitu kan, atau hermeneutika metodis. Nah itu yang tadi yang menyangkut Schleiermacher dan Dilthey itu adalah itu. Kadang-kadang juga disebut hermeneutika romantik karena dia berkembang di era romantisisme, bukan romantis seperti yang dalam pengertian bahasa Indonesia. Ini era romantik adalah abad 19 gitu kan ya. Itu sebutan seperti era barok itu abad ke-17, era Enlightenment itu abad 18 gitu. Renaissance itu abad 16. Nah, ini romantik dalam artian abad 19. Nah, karena mereka memang hidup di abad 19. Schleiermacher dan Dilthey itu hermeneutika romantik atau teoritis atau metodis. Nah, sementara yang barusan kita lihat itu Heidegger, Gadamer, dan Habermas, dan Paul Ricoeur, itu yang tadi saya sebut hermeneutika filosofis, kadang-kadang juga disebut hermeneutika generalis. Itu ada diskusi tertentu dengan istilah generalis dan sebagainya itu ya. Intinya, apakah cara berpikir seperti itu tuh bisa dikenakan di segala bidang, itu general, gitu ya. Ada perdebatan soal sekitar situ tuh. Tapi yang biasa digunakan adalah istilah hermeneutika filosofis dan hermeneutika teoritis. Itu kalau dari sudut skopnya, cakupannya gitu. Nah, sementara kalau dari sisi fokusnya itu orang juga suka melihat hermeneutika secara berbeda. Lihat dari unsur-unsurnya maksudnya, fokus dari unsur-unsurnya. Berkaitan dengan unsur dasar hermeneutika. Unsur hermeneutika, unsur dalam setiap penafsiran itu adalah selalu ada penulis, selalu ada teks, lalu ada pembaca gitu kan. Kurang lebih kayak gitu kalau dalam teks-teks yang umum tuh kan. Ada penulisnya, ada teksnya, ada pembacanya. Nah, ada yang berfokus pada penulisnya. Tapi ada juga yang berfokus pada teksnya, hermeneutik itu. Ada juga, ini dalam perkembangannya, ada juga yang kemudian berfokus pada pembacanya. Tapi anyway, ini dianggap sebagai tiga unsur pokok di dalam setiap pemikiran mengenai penafsiran. Nah, yang pertama, yang jenis hermeneutik yang berfokus pada maksud asli si penulis, itu yang dari Schleiermacher dan Dilthey tadi. Maka itu suka sekaligus juga disebut historisisme karena yang mereka anggap penting adalah maksud asli. Ini sebenarnya secara intuitif kita kalau menafsir juga seperti itu sih, mau melihat maksud aslinya dari si penulis. Itu kalau misalnya karya sastra dan sebagainya. Memang di situ nanti ketemu problem. Kalau si penulisnya itu bukan manusia, tapi sebutlah Tuhan atau apapun yang kita tidak sepenuhnya pahami, itu menjadi sulit gitu kan ya. Karena kita tidak bisa melacak penulisnya itu. Kalau penulisnya itu Tuhan ya bagaimana dong gitu ya. Oke, itu persoalan. Tapi ada hermeneutik Schleiermacher dan Dilthey itu memang arahnya di situ. Mencari maksud asli penulisnya. Maka disebutnya historisisme. Karena seperti ilmu sejarah selalu melacak dulu-dulunya itu bagaimana. Jadi situasi si penulisnya bagaimana, kenapa, dan motivasi penulisnya itu bagaimana dulu, kenapa muncul teks seperti ini, seperti itu. Ya, itu. Jadi digolongkan Schleiermacher dan Dilthey itu khususnya arahnya ke maksud asli penulis. Nah, ada juga model penafsiran, filsafat penafsiran. Ya kawitna Umi. Waduh. Punten. Ya, aman, Prof. Oke. Ada juga yang berfokus bukan pada maksud penulisnya, tapi berfokusnya itu pada teks lepas dari maksud penulisnya apa. Si teks itu sendiri
sebenarnya sudah berbicara gitu ya. Lepas dari maksud penulisnya, si teks itu sendiri sudah memberikan kemungkinan gitu. Nah, yang membahas hal itu tuh strukturalisme yang berlanjut diperdalam lagi atau dikritik sekaligus oleh post-strukturalisme, tapi juga di jalur ini itu ada teori naratif, juga ada teori kritis dari Habermas tadi. Itu di wilayah sini sih sebenarnya. Fokusnya bukan dari maksud pertama-tama, tapi apa yang dipancarkan oleh si teks itu sendiri, gitu ya. Regardless of the author, gitu ya. Gitu. Jadi si teks itu sendiri kan kalau kita baca dia langsung memancarkan kemungkinan, menampilkan kemungkinan tersendiri juga gitu. Dan banyak kali kalau kita membaca buku hari-hari ini gitu, kan kita juga nggak selalu tahu penulisnya itu bagaimana gitu. Tapi langsung kita bisa menangkap sesuatu juga kan dari isi buku itu. Nah, itu maksudnya. Jadi fokusnya pada teks aja gitu. Nah, itu strukturalisme, poststrukturalisme, teori naratif, teori kritis yang juga memang berkembang. Dulu strukturalisme dianggap bertentangan dengan hermeneutika. Strukturalisme kemudian melahirkan semiotik atau semiologi, dan itu dianggap bertentangan dengan hermeneutika. Tapi akhirnya itu juga dilihat sebagai bentuk penafsiran tertentu dalam arti luas. Terus dalam arti itu juga salah satu bentuk hermeneutik sih sebenarnya. Begitu. Meskipun ini lebih jalur Prancis ya, sementara hermeneutik tadi itu dari Heidegger, Gadamer, Habermas itu jalur Jerman ya. Oke. Jadi ada yang berfokus pada penulis tadi, ada berfokus pada teks. Nah, ada juga yang fokusnya tuh akhirnya pada pembacanya. Teks penting, penulis penting, tapi tetap fokusnya itu, pusat gravitasinya itu, titik beratnya harusnya pada pembaca, katanya gitu. Ada. Nah, itulah hermeneutika filosofisnya Heidegger, Gadamer, dan Ricoeur. Nah, di situ mereka ini memang beda dari hermeneutika Schleiermacher maupun Dilthey maupun strukturalisme karena tekanannya bukan pada penulis, bukan pada teks, tapi pada kepentingan si pembaca ini. Dengan segala risiko yang ya memang itu menjadi wacana juga sih, yang menjadi perdebatan juga gitu. Masa sih tekanannya pembaca gitu. Tapi memang ada rasionalnya sih di balik itu tuh ya. Ada penalarannya, ada filsafatnya di balik itu tuh. Jadi orang kayak Heidegger, Gadamer, Ricoeur juga bukan orang sembarangan gitu. Dia tahu juga semua jalur ini sebenarnya. Tapi dengan sengaja memberi tekanan pada pembaca. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rincian pendapat. Sebenarnya sebagian lah ya. Ke rincian pendapat. Yang pertama adalah Schleiermacher dulu. Sebentar, saya perlu minum ini. Seret. Ya, siapa nih? Schleiermacher ya. Friedrich Schleiermacher. Detailnya, ya dia bilang menafsir itu sebenarnya semacam seni kalau kata Schleiermacher itu. Jadi kalau kita membayangkan metode itu biasanya suatu yang rigorous ya, keras ya, apa namanya. Terutama dalam ilmiah tuh ada kesan metode itu suatu yang ketat gitu. Tapi kalau bagi Schleiermacher sebenarnya seperti seni, sebetulnya Kunstlehre ya, Kunstlehre. Dan sebagiannya memang bersifat intuitif. Itu sebabnya seperti seni. Sebagiannya bersifat intuitif karena tidak selalu kita tuh menemukan dasar-dasar yang sangat ketat objektif gitu. Jadi setelah dia renungi, menafsir itu akhirnya bagaimana sih? Itu ya dia temukan memang sebagiannya intuitif, dan dalam arti ini
seperti mengajar seni atau belajar seni. Seni dia. Nah, caranya kalau bagi Schleiermacher secara metodis gitu, dia mencanangkan yang kemudian dikenal sebagai lingkaran hermeneutik ya, hermeneutical circle, lingkaran hermeneutik itu, yaitu lihat bagiannya terus kaitannya dengan keseluruhan, tapi juga kemudian keseluruhan kaitkan dengan bagian-bagiannya, itu berputar kayak gitu tuh. Ini yang menjadi sangat terkenal dari Schleiermacher ya, bagian kaitkan keseluruhan, tapi juga keseluruhan kaitkan dengan bagian, seperti itu, berputar. Nah, kemudian secara lebih detailnya, pertama-tama penting memperhatikan gramatika dari teks-teks itu. Maka di sini dianggap penting mempelajari linguistik yang digunakan oleh si penulis gitu ya, untuk menangkap gramatikanya. Tapi kemudian tafsir yang lebih dalamnya adalah tafsir psikologis. Gramatika sih hanya untuk jalan masuk gitu ke maksud si penulis. Tafsir psikologis di situ. Nah, di situ yang menjadi penting adalah menangkap style si penulis itu. Jadi kan seorang penulis itu biasanya tidak menulis hanya satu teks atau satu buku gitu ya. Dia mungkin menulis beberapa buku atau kalau artikel ya beberapa artikel gitu kan ya. Nah, itu perlu dibandingkan. Itu adalah bagian dari yang hermeneutical circle tadi. Tulisan yang satu dibandingkan dengan tulisan dia yang lain, dengan tulisan dia yang lain, dan seterusnya gitu. Sampai kita menangkap stylenya gitu kan. Tapi juga bandingkan dalam rangka menangkap style itu, untuk menangkap kekhasan si penulis A itu misalnya, bukan hanya membandingkan dengan tulisan-tulisan si A yang lain, tapi juga dengan konteks yang mengelilingi hidup si A itu gitu. Itu situasinya seperti apa, kondisinya waktu itu seperti apa, ada gejolak apa dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tuh dari situ kenapa kita bisa menangkap kenapa gaya menulis orang ini begitu gitu ya. Jadi ada satu contoh, siapa ya? Kierkegaard misalnya, Kierkegaard seorang filsuf misalnya gitu. Tapi itu filsuf akhir abad 19. Dia menulis itu karena temanya adalah kecenderungan budaya massa yang sudah mulai muncul di sekeliling dia, waktu itu di Denmark ya. Sekeliling dia itu gara-gara revolusi industri dan sebagainya, kapitalisme dan sebagainya, orang tuh kok jadi gampang sekali ikut-ikutan dan berpikir berpikir sesuai pendapat umum kayak gitu ya. Sedemikian sampai orang tidak berani menjadi diri sendiri kayak gitu. Nah, suasana sedemikian itu membuat cara Kierkegaard menulis esai di koran dan di jurnal-jurnal publik itu kadang-kadang dengan nama samaran, kadang-kadang dengan sindiran, dengan metafor. Nah, kayak gitu ya. Jadi style itu sangat dipengaruhi oleh kondisi, situasi, lingkungannya, cara menulis. Karena waktu itu semangat kolektivitas itu, semangat budaya massa itu sedemikian kuatnya sehingga dia selalu berisiko untuk diserang balik oleh massa. Seperti halnya dalam situasi sekarang ini, ketika netizen selalu bereaksi beramai-ramai gitu, sehingga orang harus cukup berhati-hati dalam menulis. Oke, itu. Tapi kemudian berdasarkan data-data itu, si penafsir kemudian harus merekonstruksi kurang lebih pikiran atau maksud si penulis itu apa gitu. Kalau melihat secara gramatika, tulisan-tulisannya, tapi juga nangkep style, cara dia menulis, tapi juga
melihat kondisi hidupnya dan sebagainya, mulai dari situ kita mencoba memahami sebetulnya maksud asli si penulisnya itu apa ya, atau pemikiran asli si penulisnya itu apa. Terutama ini penting kalau dalam kaitan dengan meneliti naskah-naskah sejarah yang sifatnya historis ya, yang sudah berumur ribuan tahun, misalnya ratusan tahun kayak gitu. Diperlukan, kata Schleiermacher, itu kita merekonstruksi maksud asli si penulis. Ya sebetulnya tadi saya bilang secara intuitif kalau kita menafsir juga pengennya sih mencari maksud asli gitu kan ya, si penulisnya gitu. Tapi oke. Itu satu hal, itu Schleiermacher yang terkenal dengan hermeneutical circle-nya, lingkaran hermeneutisnya itu. Nah, sekarang dia melanjutkan perenungan mengenai penafsiran itu apa. Nah, tadi sudah disebutkan, menafsir itu adalah metode human sciences atau Geisteswissenschaften yang harusnya beda dari natural sciences. Ya, human sciences itu soal makna, bukan soal mencari hukum alam seperti ilmu-ilmu alam gitu ya. Tapi ilmu manusia itu concern utamanya melacak makna gitu. Dan makna itu kaitannya dengan pengalaman pra-reflektif atau rasio historis. Dan jadi Dilthey itu berpikir begini sekaligus mengkritik Immanuel Kant ya. Mengkritik Immanuel Kant. Karena pada Immanuel Kant itu, filsafat Immanuel Kant itu sangat berfokus pada yang dia sebut rasio murni itulah. Ya, filsafatnya Immanuel Kant di abad 18 itu berfokus sekali pada rasio murni, apa yang bisa diketahui oleh rasio murni dan apa yang tidak bisa diketahui oleh rasio murni. Tapi bagi Dilthey, apa itu rasio murni? Apa sih rasio murni? Rasio itu sudah selalu dipengaruhi sejarah gitu loh. Rasio itu selalu dipengaruhi sejarah. Mana ada rasio murni gitu kan? Kalau kita mau bicara tentang dunia manusia, pikiran-pikiran manusia itu sangat dipengaruhi sejarah. Maka dia bikin kata kunci yang berbeda, rasio historis gitu kan ya. Rasio historis itu kata kunci kalau dari Dilthey. Rasio historis itu yang menjadi penting. Bagaimana pemikiran-pemikiran itu terbentuk sepanjang sejarah itu yang menjadi lebih penting. Dan kata kunci kedua adalah kalau kita bicara makna dalam dunia manusia, maka itu kaitannya erat dengan pengalaman pra-reflektif. Pengalaman pra-reflektif itu pengalaman sebelum direnungkan. Pengalaman yang seperti Anda alami sekarang ketika mendengarkan omongan saya, itu sebelum direnungkan. Ya, kita semata-mata mengalami aja. Nah, saya semata-mata juga mengalami aja mengajar begini. Saya belum merenungkan apa yang terjadi dalam perkuliahan ini sebenarnya. Baru belakangan saya bisa memikirkan kembali sebetulnya apa yang terjadi dalam perkuliahan kita ini ya, gitu. Ya, tapi kalau ketika kita masih mengalaminya, itu yang terjadi adalah pengalaman pra-reflektif sebelum direnungkan, sebelum diperkatakan dan sebagainya. Pengalaman langsung pendeknya. Itu menjadi penting. Pengalaman langsung dan pra-reflektif itu menjadi penting kalau kita bicara human sciences gitu kan ya. Kayak apa, sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi dan sebagainya itu. Pengalaman langsung itu sesuatu yang penting. Oke, lalu jadi tadi hermeneutik adalah soal cara kita memahami manusia. Jadi Verstehen itu adalah soal cara kita memahami manusia, Verstehen itu. Jadi bukan soal menjelaskan hukum alam atau erklären. Maka dua istilah ini yang disebarkan oleh Dilthey. Soal memahami di satu pihak dan ada menjelaskan di pihak lain. Kalau menjelaskan tuh wilayahnya ilmu-ilmu alam. Maka menafsir
atau memahami dunia manusia adalah soal perkara inner life ya, perkara interior ya, kehidupan batin, bukan soal peristiwa-peristiwa eksterior. Kehidupan batin yang memang tampil di dalam peristiwa-peristiwa, tapi yang harus diincar tuh kehidupan batinnya yang tidak langsung tampak gitu kan ya. Interior itu kehidupan batinnya itu kalau kita memahami dunia manusia. Nah, kalau mau lebih rinci lagi, lebih teknis, kata kunci dari human sciences itu kalau bagi Dilthey adalah ini. Pertama-tama experience ya. Experience dalam arti bahasa Jermannya itu Erlebnis gitu ya. Erlebnis. Erlebnis itu artinya pengalaman langsung pra-reflektif tadi. Realitas dialami dalam konteks nilai dan makna. Realitas itu selalu dalam pengalaman langsung itu selalu bercampur dengan nilai dan makna yang diyakini, gitu. Disadari atau tidak, gitu. Dan pengalaman ini muncul sebagai kesatuan antara perasaan, pengetahuan, dan kehendak. Dan dalam perspektif historis gitu kan. Jadi pengalaman ini adalah perpaduan sebetulnya bercampur selalu antara peristiwa dengan perasaan, pengetahuan, dan kehendak gitu. Tapi sekaligus juga terkait dengan sejarahnya. Perspektif sejarah itu bukan hanya masa lalu. Perspektif sejarah itu kalau bagi Dilthey adalah dimensi waktu ya, dimensi waktu dulu, kini, dan nanti gitu. Dulu, kini, dan nanti. Itu perspektif historis tuh bagi Ricoeur bukan hanya masa lalu. Gitu. Bagi Dilthey bukan hanya masa lalu, tapi dimensi temporal, dimensi waktu ya, yang mencakup dulu, kini, dan nanti. Itu tuh selalu bercampur baur di dalam yang namanya pengalaman. Ada perasaan, ada pengetahuan, ada kehendak, ada peristiwa masa lalu, tapi juga ada situasi saat ini dan kekhawatiran atau kepedulian ke masa depan sekaligus. Pendeknya pengalaman dalam arti Erlebnis ini sebagai pengalaman langsung itu penuh percampuran macam-macam. Oke. Nah, yang kedua, kata kunci kedua adalah expression-nya. Ungkapan. Si interioritas ini yang dimaksud tadi interioritas itu kan ini. Pengalaman langsung itu. Interioritas kemudian diobjektifikasi dalam bentuk dunia simbol. Interioritas ini kehidupan pengalaman batin sebutlah begitu yang terjadi di dalam gerakan aneka peristiwa hidup kita. Itu tuh kemudian diobjektifikasi dalam bentuk dunia simbol. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa dalam rupa ide-ide, bisa dalam tindakan, tapi juga bisa berupa dalam karya tulis, karya apapun. Tapi pendeknya diobjektifikasi ke dalam dunia simbol. Dunia simbol inilah yang kemudian perlu ditafsir atau dipahami oleh hermeneutik kalau bagi Dilthey gitu. Jadi dunia simbol yang merupakan yang dilihat sebagai ungkapan dunia batin manusia itulah yang harus ditafsirkan dan dipahami khususnya oleh human sciences, oleh ilmu-ilmu yang menyangkut manusia, oleh IPS itu ya, itu gitu ya, yang mesti ditafsirkan itu, mesti dipahami itu adalah dunia simbol-simbol, karena dunia manusia memang dunia simbolik, gitu. Hampir segala hal yang dalam peradaban manusia itu sebenarnya sosoknya adalah simbol. Oke, kata kunci ketiga adalah transposisi. Nah, ilmuwan human sciences itu harus menafsirkan dunia simbol dengan pendekatan life meets life gitu. Artinya re-experience dunia si penulis dalam ya istilahnya silent thought ya, dalam simpati imajinatif gitu. Tapi yang menjadi penting adalah ini nih, life meets life. Kita mesti membayangkan
ketika menafsir simbol-simbol dalam dunia manusia itu, yang terjadi di situ adalah transposisi, yaitu kita seakan-akan masuk dalam kehidupan, seakan-akan ya, masuk dalam kehidupan masyarakat yang kita teliti, penulis yang kita teliti, dan kayak itu. Kita masuk ke dalam kehidupan mereka itu, seperti mengalami kembali dunia si penulis atau masyarakat gitu, mengalami ulang. Bagaimana caranya? Ya jangan terlalu menganalisis, makanya good silent thought ya, bukan refleksi, bukan introspeksi gitu ya, yang mulai berpikir kayak gitu, bukan. Ini maka dia menyebutnya silent ya, pemikiran yang diam, yang sunyi. Apa itu? Persisnya adalah perasaan simpati yang menggunakan imajinasi ya. Gitu. Jadi kalau kita misalnya sedang meneliti, pengen memahami karya-karya siapa tuh namanya, Pramudia Anantatur misalnya gitu. Nah, itu tuh, atau Sultan Takdir Alex Syabana misalnya. Nah, itu tuh ya kita sebisa mungkin masuk ke dalam konteks kehidupan mereka dan seolah-olah menjadi mereka gitu. Itu yang dimaksud simpati imajinatif. Tentu menggunakan imajinasi, bukan analisis, bukan introspeksi atau apa. Bahkan bukan juga refleksi. Tapi simpati menggunakan imajinasi. Nah, maka ini disebut pemikiran yang sunyi ya. Kita seakan-akan menjadi Pramudia, membayangkan kalau lingkungannya kayak gitu, terus apa yang dia mau dan sebagainya itu tuh. Gitu. Jadi dengan cara itu kita membiarkan diri ditarik ke misteri dunia si penulis atau ke dunia masyarakat itu lebih dalam. Sampai kita menemukan diri secara baru melalui dunia penulis. Gitu. Iya itu maksudnya ilmuwan ya, atau kita anggap aja kita. Jadi dengan cara memasuki seolah-olah dunia penulis, kita juga sekaligus menemukan diri kita secara baru melalui dunia penulis itu, gitu. Nah itu pandangan-pandangan semacam ini dari Dilthey itu yang kemudian berkembang nanti di hermeneutika filosofis juga, meskipun fokusnya Dilthey sebenarnya kan tadi human sciences ya, epistemologis ya. Tapi gagasan-gagasan semacam ini kayak pengalaman langsung, prareflektif, penggunaan imajinasi, fokusnya itu sebenarnya dunia simbol, itu yang kemudian berkembang dan dipelajari lebih lanjut sebenarnya oleh Husserl ya, Bapak fenomenologi, dan Heidegger itu muridnya Husserl. Jadi dari rutenya itu dari Dilthey mempengaruhi Husserl, yang menimbulkan fenomenologi, dan Husserl mempengaruhi muridnya Heidegger, muridnya juga Gadamer. Oke, jadi rutenya begitu. Jadi sangat penting sebetulnya pemikirannya Dilthey ini. Oke. Mungkin sampai situ dulu karena ini satu mazhab ya yang dasar. Sebelum kita lompat ke jalur lainnya lagi, yaitu jalur filosofis. Jalur filosofis. Kalau tadi kan Dilthey masih ini ya, epistemologis dan ranahnya ranah sains katakanlah gitu. Silakan kalau ada apa yang kepikir dulu gitu. Jadi dua-duanya ini disebutnya hermeneutika romantik. Dua-duanya ini disebutnya hermeneutika romantik. Karena kiblatnya ke sejarah, ke masa lalu. Cuman memang ada perbedaan di antara dua orang itu, antara Schleiermacher dan ya, Pak Rudin. Tadi ada 3 titik utama di
hari ini, yaitu tadi human size, ekspresif atau dan simpati Imajinatif. imajinatif. Kalau boleh mungkin kami sampaikan, mungkin artinya bahwa setiap orang itu ini kaitannya dengan misalnya tafsir Al-Quran. Karena Al-Quran begitu maknanya luas, begitu mendalam, dan begitu mungkin melingkupi seluruh manusia. Artinya bahwa setiap manusia itu bisa menafsirkan secara pribadi walaupun tidak disampaikan secara umum, sesuai dengan tadi simpati imajinatifnya, ekspresinya bagaimana, tingkat pengetahuannya bagaimana, yang saya yakin mungkin punya pengalaman batin yang mungkin dia per orang. Nah, kaitannya dengan itu, gimana kalau misalnya yang ayat-ayat yang berkaitan dengan sejarah? Ini saya belum ketemu, tapi ketika ayat-ayat itu berkaitan mungkin dengan pribadian, misalnya dia sedang lagi galau, oh dia menafsirkan membaca ayat Al-Quran, oh ini sesuai, ini saya harus begini. Nah, kaitannya dengan ayat sejarah itu bagaimana itu, Prof? Artinya kayak sejarah dengan misalnya tadi kisah yang akan datang, itu bagaimana, Prof? Dalam posisi seperti tadi yang disampaikan oleh Profesor. Ya, kalau persis kalau terutama berkaitan dengan ayat-ayat yang menyangkut fakta-fakta sejarah gitu ya, menyangkut pribadi-pribadi tertentu gitu. Yeah. Nah, itu persis hermeneutik dari Dilthey menjadi penting dalam arti jangan buru-buru tergantung pada situasi kita, gitu kan ya. Justru arahnya justru harus ke belakang. Kalau pakai Schleiermacher dulu ya, tentu gramatika si ayat-ayat itu sekurang-kurangnya mesti dipahami dulu, gitu kan ya. Tapi juga suasana di zaman itu, gitu ya. Di konteks zaman itu tuh sebetulnya gimana ya, gitu. Kalau di situ disebut pribadi A, pribadi B, ada di dalam ayat itu. Nah, suasana yang melingkupi pribadi sosok-sosok A, B itu seperti apa? Dan untuk itu memang diperlukan pengetahuan lain yang lebih luas. Pengetahuan mengenai zaman. Kita mesti membaca, mesti mempelajari buku-buku lain ya, rujukan-rujukan lain, gitu. Untuk menangkap pada tahun-tahun itu, di zaman itu sebenarnya situasinya tuh kayak apa sih, gitu. Nah, berdasarkan semua data-data itu, kita harusnya sih kalau bagi Dilthey, ya kita mulai bisa membayangkan seandainya saya hidup di zaman itu, gitu ya. Seandainya saya adalah sosok A dan B, kira-kira si A atau B gitu ya, itu tuh kira-kira apa sih yang terjadi, apa sih yang dirasakan, nah kayak gitu-gitu. Justru ini relevan kalau menyangkut ayat-ayat yang berkaitan dengan pribadi-pribadi tentu, misalnya di dalam sejarah atau situasi-situasi dalam sejarah. Kan kita bisa melacak bukan semata-mata dari kitab suci itu, tapi juga dari rujukan-rujukan yang lain. Dan berdasarkan rujukan lain itu kita bisa lebih memahami maksud ayat itu. Misalnya gitu loh, kira-kira gitu. Oke. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Siapa lagi? Iya, dari saya, Prof. Ya. Saya ingin itu tentang pandangan Auguste Comte itu. Auguste Comte fase positivistik itu ya, Prof ya. Ya. Dulu kan sosiologi itu awalnya dipandang atau diposisikan sebagai ilmu eksak begitu ya. Karena sosiologi itu bisa ya, jadi kategorinya itu kategori Nature Wissenschaften begitu ya, bukan Geisteswissenschaften gitu. Ya. Sementara kan tadi Prof bilang bahwa sejak abad ke-18 atau ke-19 sosiologi juga sudah diposisikan dalam kategori ilmu
ilmu Geisteswissenschaften atau ilmu humaniora begitu ya. Ya. Augusto Comte itu kan hidupnya lahirnya tahun 1798 ya, kalau tidak salah, dan kemudian meninggal juga pada abad ke-19 gitu. Jadi dalam tenggang waktu yang sangat singkat itu sudah ada perubahan mendasar, karena mungkin saat itu perebutan wilayah antara Nietzschewissenschaften dengan Geisteswissenschaften, saya mengapresiasinya itu sangat itu gitu Prof ya, sangat ketat begitu ya, sehingga apakah ilmu itu masuk pada kategori Nietzschewissenschaften atau Geisteswissenschaften. Cuma kan sampai sekarang pandangan Comte tentang 3 fase perjalanan sejarah itu kan tetap dianggap pasti gitu ya. Mungkin bagi masyarakat Barat ada dari mulai fase mitis, kemudian fase metafisis, dan kemudian fase positivistik itu kan sampai sekarang dipandang sebagai sesuatu yang pasti gitu. Jadi sebenarnya mungkin kita tidak berbicara sosiologi dalam arti keseluruhan gitu ya. Sosiologi yang dikembangkan Comte itu sendiri sebenarnya itu masuknya itu pada ranah Nietzschewissenschaften atau Geisteswissenschaften gitu Prof. Itu aja sih dulu ya. Ya. Terima kasih mengingatkan, Pak Dodo. Justru Dilthey ini semacam renungan lanjut dari kecenderungan dari dominasi Naturwissenschaften, gitu kan ya, yang kemudian dipakai oleh segala ilmu kemanusiaan yang lain gitu. Yang seakan-akan tolok ukurnya itu bahkan ketika meneliti manusia haruslah ilmu alam. Nah, Dilthey justru mengkritik suasana seperti itu, gitu kan ya, suasana positivistik seperti itu tuh. Justru itu yang menyebabkan Dilthey lantas berpikir nggak bisa dong sosiologi, psikologi, antropologi yang muncul itu atau sejarah kayak gitu itu pakai metode ikut-ikutan ilmu alam gitu, karena kodratnya beda. Justru ini komentar atas dominasi positivisme dan dominasi Naturwissenschaften itu. Dia akhirnya membuat pembedaan yang definitif. Pokoknya human sciences itu beda harusnya juga beda dari Naturwissenschaften gitu. Meskipun betul kalau kata Pak Dodo, dalam perkembangannya tetap sih hampir segala ilmu itu tetap merasa perlu menggunakan kuantifikasi, misalnya gitu kan ya. Pendekatan kuantitatif itu memang sih dalam beberapa hal itu seksi ya, selalu menggoda gitu untuk mendapatkan kepastian itu ya. Sains itu selalu pengen kepastian gitu, padahal dalam dunia manusia itu persis yang susah gitu dapat kepastian tuh. Ya paling sebatas tertentu ada kepastian. Jadi itu sebabnya akhirnya sebenarnya sejak pertengahan abad 20 sudah mulai berkembang metode kualitatif itu dan sebetulnya sudah dirintis oleh Dilthey ini gitu ya. Tapi ya karena memang dominasi ilmu alam itu luar biasa itu, karena tingkat kepastiannya masalahnya itu sangat menawan gitu. Sehingga baru belakangan sekali metode kualitatif kemudian, dan sekarang beramai-ramai di abad 21 bahkan metode kualitatif sudah semakin banyak lagi digunakan. Tapi begitu memang ceritanya. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Itu Prof yang ada di chat belum dikomentari Prof. Oh, sebentar di chat. Oke. Apakah cuma Habermas yang berciri-curiga? Apakah pemikiran Marx lain bisa betul-betul bebas dari kecurigaan? Oh, oke. Ya. Ya ini betul. Jadi yang biasa disebut filsuf hermeneutika curiga memang bukan hanya Habermas, tapi sudah disebut di sini juga Freud, Marx. Itu hermeneutic of suspicion. Harusnya saya tadi ngomong itu juga ya, tapi lupa.
Jadi Freud, Marx itu memang itu juga hermeneutik ya, curiga. Dan bahkan akhirnya Paul Ricoeur itu juga memberi tekanan sih pada itu gitu ya, kritik ideologis yang biasanya tersembunyi di balik teks-teks. Ya karena Ricoeur sebetulnya merangkum semuanya sih. Jadi termasuk juga hermeneutic of suspicion ya, kritik ideologis itu. Oke, setuju. Siapa lagi ada? Itu silakan. Pak Wakid Hasim. Silakan. Terima kasih, Bob. Sangat menarik ini DLT dan Schleiermacher ini. Pertanyaan saya begini, pada saat tadi silent simpati tadi. Silent thought. Silent thoughts atau simpati imajinatif. Ya. Itu kok kalau kata saya yang ingin saya tanya ini karena kurang baca ini. Kalau kata simpati, empati itu kan muncul di istilah psikologi ya. Dan simpati itu kalau saya tidak salah itu akarnya sangat kuno, yaitu pada filsafat Yunani kuno ketika Aristoteles melahirkan metode mimetik atau meniru. Nah, pada saat mimetik meniru itu dikembangkan pada teori teater. Itu ada simpati dan empati. Nah, simpati itu menyatu dengan objek, dengan subjek yang sedang diteliti untuk bisa menjadi aktor meniru gitu. Saya kok ngerasa DLT itu apakah akarnya ke sana gitu. Sementara kalau saya cek teori psikologi awal memang abad ke-18 sebelum DLT. Artinya berarti DLT berada dalam semangat kemunculan ilmu psikologi di abad ke-18-19. Apakah begitu? Saya kira begitu karena ya tentu butuh penelitian kalau rinciannya gitu. Tapi yang saya setuju istilah simpatia, empatia itu semua juga dari Yunani sih tentu saja. Dan memang betul itu berawal di teori-teori teater ya. Karena waktu itu Aristoteles sangat banyak bicara mengenai teater kan. Itu saya setuju. Tapi waktu itu sebenarnya psikologi belum sepenuhnya terbentuk dan ada beberapa jalur, ada Wilhelm Wundt, ada apalah, masih baru embrio ya, ada Freud juga baru sebagian gitu. Dan di benua Amerika di abad yang sama sebenarnya muncul William James yang sangat kuat gitu. Belum sangat terbentuk. Dan ilmu-ilmu itu praktis meraba-raba juga karena belum solid ya. Praktis meraba-raba sih ilmu-ilmu itu. Nah, Dilthey seperti membantu mencari karakter gitu loh, mencari karakter, dan tentu dia pelajari semuanya yang sebelum masa dia gitu, sampai dia menemukan istilah-istilah kuncinya sendiri. Terima kasih, Mas. Siapa lagi? Saiful Halim, silahkan. Ya. Oke, makasih Kang Pai. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Saya cuma sekedar mengkonfirmasi dari penjelasan tadi, Prof, mengurutkan dari peristiwa rentang tahun dia pemunculan hermeneutika dari zamannya Schleiermacher, Dilthey sampai ke Heidegger. Tapi kalau secara metodologis, saya mencoba mengurutkannya lagi secara metodologis gitu ya, bahwa ternyata itu kalau diurutkan dimulai dari pemikiran Heidegger yang filosofis kayak gitu sampai ke bawahnya, karena malah yang pendahulunya ternyata malah bermain di wilayah metode seperti Schleiermacher atau Dilthey kayak gitu. Dan pada akhirnya juga ketika bermain dengan konsep-konsep itu juga kita nanti akan berhadapan dengan metode-metode lain kayak gitu. Misalnya saja kalau misalnya penafsiran secara teks tadi ya, berkaitan dengan teks kita akan bertemu bisa dengan semiotika, bisa dengan analisis wacana, bisa dengan analisis wacana kritis dan sebagainya kayak begitu. Dan ini memang jatuhnya adanya di wilayah metode kayak begitu ya. Saya nggak tahu apakah ini akan di bawahnya Dilthey dan kawan-kawan kayak gitu atau di mana kayak gitu. Tapi kan yang pasti ketika nanti kita menuliskan katakanlah disertasi di bab 2 ya, penjelasan tentang metode, pasti kita harus menjelaskan semacam silsilah kayak gitu ya, hierarki metodologisnya tuh. Jadi dari Heidegger ke bawah ke tingkat Schleiermacher kayak gitu tuh sampai ke tingkat
katakanlah Roland Barthes atau ke Charles Sanders Peirce misalnya kayak begitu. Nah, apakah seperti itu pemikirannya? Yang kedua juga saya mau tanyakan adalah tadi kan yang kalau berkaitan dengan hermeneutika kritis kan ada yang bukan ada yang bilang ya, ada karakternya dari teori kritis. Mazhab Frankfurt ini kan sangat kuat sekali untuk menanamkan kritis kayak gitu. Begitu paradigma ini dipakai dalam sebuah penelitian, otomatis metode yang dipakai pun harus yang bernuansa curiga juga kayak begitu. Misalnya kalau misalnya kita menggunakan paradigmanya teori kritis, maka di tingkat semiotikanya menggunakan semiotikanya Roland Barthes yang post-strukturalis kayak gitu, bukan yang strukturalis kayak begitu, dan seterusnya. Atau menggunakan analisis wacana kritis, tapi tidak menggunakan analisis framing kayak gitu. Jadi pemilihan ini, apakah ini terkait dengan pemilihan apa namanya paradigmanya yang membuat karakternya harus menjadi kritis, jadi curiga kayak begitu, atau memang pemilihan ini sudah terjadi karena khusus hanya Habermas kayak begitu. Jadi pemahaman seperti ini saya kan masih dapatnya seperti itu. Harus kalau kritis, kalau curiga, berarti kita main di wilayah teori kritis. Tapi kalau sekedar mendeskripsikan, kita mainnya di wilayah konstruktivistis kayak gitu. Mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Iya, oke. Kalau kaitannya dengan penulisan disertasi, mau tidak mau memang kita harus memilih sih ya. Jadi nggak bisa juga tidak, memang tergantung temanya, tapi tidak selalu perlu membuat apa namanya kerangka besar. Tadi pengkategorisasian itu memang kita bisa buat sendiri juga gitu. Tapi kalau tadi yang saya cerita itu kan lebih kronologis, karena apa awalnya Schleiermacher dan arahnya bukan dari yang luas ke sempit, agak terbalik kalau kronologis kan, dari yang sempit metode kecil gitu kan, metode Schleiermacher itu kan metode ya teks filologis kayak gitu, terus ditarik lebih luas lagi pada detail segala bentuk human sciences gitu kan, ditarik lagi lebih luas lagi, jadi kayak piramida terbalik gitu kan ya, kalau secara kronologis tuh lebih luas lagi pada Heidegger, dan lebih rinci lagi semuanya itu pada Gadamer dan seterusnya. Jadi lebih kayak piramida terbalik kalau kronologis. Tapi kalau kepentingan kita membuat disertasi itu sangat tergantung pada ini, pada tema yang sedang kita garap gitu. Sejauh mana pentingnya kita merunutkan dan dengan cara apa kita merunutkan berbagai mazhab hermeneutik itu. Nah, itu memang tergantung, termasuk kayak tadi hermeneutika curiga itu. Sejauh mana kalau kita membahas Habermas, ya oke, dia memang berkait juga dengan hermeneutiknya secara implisit ya, Freud dan Marx gitu kan. Nah, tapi seberapa penting itu mesti dilihat kaitannya, seberapa relevan gitu, dilihat kaitannya dengan tema yang sedang kita bahas, itu aja sih sebenarnya. Jadi fokusnya bukan merunutkan metode, fokusnya tetap haruslah tema kita. Harusnya tema kita. Nah, berdasarkan tema itu, hermeneutika yang mana dan bagaimana kita menata hermeneutika, apakah keseluruhannya akan kita gamit gitu, atau hanya sebagian memang supaya fokus, itu sangat tergantung pada si topiknya. Pak Saiful, kira-kira gitu sih. Oke, siapa lagi? Kalau tidak ada yang lain, saya satu lagi. Oke, Dodo. Itu ya. Tentang position horizon itu ya, peleburan cakrawala untuk menemukan misalnya keunikan ketika kita mencoba memahami sisi-sisi kehidupan seorang penulis itu. Saya misalnya karena saya penulis puisi begitu, saya mencoba ketika melakukan peleburan cakrawala itu ketika mencoba memahami puisi akunya Hairil Anwar gitu. Ketika masa muda dulu saya merasa menjadi seorang eksistensialis, sehingga puisi Hairil Anwar itu sangat dimaknai aku sebagai aku eksistensialis itu, aku eksistensial gitu kan.
Cuma permasalahannya di dalam pendekatan atas teks itu kan ada hermeneutik, ada semiotik gitu ya, Prof ya. Ya, ya. Saya juga melakukan kajian sejumlah puisi, misalnya walaupun saya bukan orang sastra gitu, Prof ya. Misalnya terhadap sastrawan negara Malaysia, Datuk Ahmad Kamal Abdullah, saya mempergunakan pendekatan semiotik. Itu sebenarnya dari kedua alur pendekatan itu bagaimana gitu untuk bisa melakukan istilahnya itu pemaknaan atas teks itu. Apakah misalnya pusian horizon itu memang bisa dicapai lewat hermeneutik atau bisa secara komplementer dilengkapi lagi oleh semiotik misalnya, atau cukup dengan semiotik saja kita bisa memahami kerangka kedalaman sebuah teks itu gimana, Prof? Iya. Masing-masing ada keterbatasan nih, Kak. Artinya semiotik itu kan tadi fokusnya pada teks dan hampir tidak peduli karena dia muncul dari strukturalisme, hampir tidak peduli pada dimensi historis si penulisnya. Oh iya. Dalam arti itu memang agak sebenarnya kurang total ya semiotik itu. Tapi ada perlunya kalau mau lebih meneliti si teks itu sendiri, ada perlunya. Cuma kalau mau lebih dalam, ya hermeneutik yang menggali sejarah, entah itu ala Schleiermacher ataupun Dilthey, itu masih ada pentingnya gitu. Jadi memang semiotik itu fokusnya pada teks itu aja gitu ya, Prof ya? Iya, itu kelemahannya sebenarnya. Iya, meskipun bisa sangat menarik gitu. Cuma ya kan strukturalisme secara umum, semiotik juga gitu. Itu tidak terlalu peduli pada si penulis dan riwayat si teks itu, dimensi historisnya itu kan nggak terlalu dipentingkan gitu. Jadi bisa aja, tapi kalau kita kaitkan dengan fusion of horizon, tapi itu istilah dari Gadamer ya. Dan sebenarnya itu rada lain lagi gitu ya. Dan arahnya lebih ke penafsiran, orang suka menyebutnya estetik gitu ya. Karena di situ ada playfulness, ada apalah. Memang jadi berbeda, dan itu sebabnya kan Gadamer juga berdebat dengan Habermas gitu kan ya. Karena berbeda perspektif gitu. Dan Gadamer praktis juga bertolak belakang dengan semiotik sih sebenarnya dengan pluralisme, karena justru Gadamer itu dalam perspektif permainan dia, fusion dan sebagainya itu, dia tidak suka pada metode yang rigorous, pada metode yang sok ketat ala science gitu loh. Iya. Jadi di bukunya Truth and Method itu kan kayak gitu ya. Jadi itu justru sekaligus kritik atas metode-metode, kalau pakai komentar Pak Dodo yang sebelumnya itu, metode-metode yang ke ilmiahan gitu, ke ilmu alaman gitu. Nah itu persis yang ditolak. Itu persis ditolak. Sementara strukturalisme itu mengandung bau positivisme gitu. Di balik strukturalisme itu ada itu aura positivisme. Maka pasti fusion of horizon Gadamer sebenarnya bertentangan sih dengan semiotik dalam hal itu. Itu jadi kita bisa memilih aja sih sebenarnya. Kita bisa memilih atau pakai Gadamer atau pakai siapa tuh Dilthey kalau mau ke sejarah, atau pakai Roland Barthes kalau poststrukturalis, atau siapa, atau Charles Sanders Peirce. Ya, kira-kira gitu Pak Dodo. Ya memang itu tuh pilihan sih, berbagai jenis hermeneutik itu. Tergantung apa yang mau kita cari gitulah ya. Ya. Baik, Bapak Ibu. Saya kira hari ini bisa cukup sekian dulu. Direnung-renungkan dulu. Siap, Prof. Bisa, Bang Pai, segitu? Siap, Prof. Oke. Atur nuhun, sampai jumpa lagi. Nuhun. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam dari Zahra Zubaidah.
Oh, oke. Tadi malam telepon saya. Ya, thank you. You're welcome. Terima kasih, Prof.